Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Muatan pelajaran PPKN. Kelas 4 Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini adalah 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. 4.4 menyajikan berbagai bentuk keragaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. Terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Perpecahan disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdampak konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berikut sikap yang harus kita hindari. Sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerat, yang artinya sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang lain yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut bentuk sikap toleransi terhadap keragaman suku, budaya, agama, ras, dan gender. 1. Toleransi dalam keragaman agama. 2. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. 3. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. 4. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Toleransi dalam keragaman agama. Tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat menghormati dan saling bekerja sama antar umat beragama,
memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Setiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang membedakan dengan suku bangsa lain. Ciri khas suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai ras masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Senantiasa menghargai, menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persaudaraan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial budaya Indonesia. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan sebagai berikut. Bangga terhadap kebudayaan dalam negeri, menyaring kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangannya, melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, seni dan seni pertunjukan. Toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang meletakkan kedudukan, fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Sebagai contoh, laki-laki dan perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga kebersihan dan kerapian tempat tinggal. Siswa perempuan juga memiliki kesempatan sama untuk menjadi ketua kelas seperti halnya siswa laki-laki. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Membentuk persatuan bangsa, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, memperkukuh negara kesatuan Indonesia. Sikap toleransi hendaknya diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.
Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga sebagai berikut. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Menghargai perbedaan antara anggota keluarga. Mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Menjaga ketenangan saat jam tidur. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah seperti berikut. Menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. Mematuhi tata tertib sekolah. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat seperti berikut. Ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, anak-anakku semua, apakah kalian sudah paham dengan materi hari ini? Jika kalian belum paham, kalian bisa menyimak ulang video pembelajaran ini. Nah, anak-anakku semua, jika kalian sudah paham, kalian jawablah soal di bawah ini dengan teliti. Sebutkan 3 cara menghargai keragaman budaya. Jelaskan manfaat toleransi. Jelaskan pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat. Sebutkan dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat. Jelaskan sikap toleransi untuk mempertahankan keanekaragaman budaya daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anakku semua, silakan kalian jawab di buku tulis kalian. Terima kasih anak-anakku semua sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Selamat belajar anak-anakku semua.